sekarang teknologi pertumbuhannya sangat cepat. Knowledge datang cukup lama. Terus tiba-tiba dengan adanya internet dan teknologi yang sekarang eksponennya naik sangat tinggi. Ya. Presence knowledge masih di sini. Kita sedang menanjak dan mau menanjak seperti apa, nggak ada orang yang tahu. Akselerasinya kalau kita gambarkan dengan cepat seperti ini, man on the moon kira-kira di sini, microprosesor, prosesor dan seterusnya terus rapat, inovasinya rapat sekali. Karena kembali ke dunia satu, people are connected. Kalau saya riset dengan orang Inggris 20 tahun yang lalu sangat ngirim dokumen hilang, ketemu macam-macam masalahnya gitu kan. Sekarang nggak ada alasan lagi, buka spreadsheetnya, kerjakan bareng, kita tinggal jam berapa kita mau kerja sudah. Ya, tidak perlu lagi distance barriers-nya hilang. Itu yang terjadi untuk become manage. Jadi kalau sekarang company-nya masih rapatnya banyak, rapat fisik, ya masalah. Universitas sama, kalau rapatnya rapat fisik terus nggak jelas ngomong ke sana kemari, nggak punya agenda yang jelas, ya kuat, kan? Sedikit menyinggung dengan saya, dan saya nggak suka kuliah yang nggak jelas cenderungnya. Contoh yang nyambung sana pasti nggak suka juga. Karena what's in it for me, sedikit dua-duanya harus refleksi. Orang yang buat itu kan pakai manusia sama. Nanti disinggung lebih dalam kita. Lalu growth of population and the history of technology. Jadi dulu ada, kalau kita lihat di sini, ini ya, ada railroad, telepon, otomobil dan segala macam kan. Lama berputar di sini. Terus ada discover setelah komputer dan segala macam, high speed komputer dan segala macam, mobile phone dan segala macam. Pertumbuhan manusianya dan pertumbuhan ilmunya menjadi rapat sekali. Data, apalagi data ada di mana-mana. Zaman saya, cerita apa tuh? Zaman saya kalau diajar di universitas, carilah anak informasi gitu kan. Kalau anak sekarang mungkin enggak butuh informasi dikasih loh. Itu kan di WhatsApp, aku nggak butuh ini, ada yang ngirimin. Aku nggak butuh ini, buka email spamnya banyak gitu kan. Informasi datang tanpa diundang. Jadi mungkin bukan mencari informasi, tetapi memilah-milah informasi. Informasi itu banyak banget. Terus nyarinya harus kemana? Bagaimana mencari informasi satu, bagaimana reduce your distraction. Gangguannya banyak. Lagi mau buka email, waduh yang ini nyebelin, chatnya dihidupkan, mulai itu, Snapchatnya itu, gitu kan. Terus lupa apa yang lain-lain, kerjaan utamanya hilang. Mungkin kemampuan ini yang perlu dipikirkan. Pekerjaan nggak selesai gara-gara asik, Skype temennya datang terus dijawab dulu dan seterusnya. Disiplinnya pasti beda. Terus kalau di pendidikan ada namanya MOOC, Massive Online Course. Sudah ada yang mencoba? Belum. Massive Online Course itu ya. Ini adalah distance learning yang tumbuh diawali dengan 2012. Ada dua orang dari Stanford University yang launch a platform. Nah, orang ini kenapa nggak universitasnya Stanfordnya yang gede? Karena mungkin nggak punya uang. Artinya itu individuals bikin platform, launch, terus teman-teman dia awalnya boleh ngasih kuliah online, terus free. Jadi sekarang kalau adik-adik pengen kuliah tahun lulus yang canggih gitu, ketika saya tahun lulus Massive Online Course, nanti pasti ada situs di situ yang memberikan gratis. You get the knowledge gratis. Ada videonya, ada tutorialnya,
Mau tahu apa saja boleh. Ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Knowledge free, kalau mau sertifikat bayar dikit. Jadi harus lari ke sana. Ya, terutama adik-adik pengennya apa? Aku pengen jadi apa? Pengennya apa? Banyak mata kuliah gratis di MOC dimulai 2012. Harusnya sudah mulai kenal, mungkin belum. Ya. MOC ini filosofinya hanya free education for everyone. Gitu. Filosofinya itu gratis, bisa diakses lewat internet. Terus setelah MOC tumbuh, ada Coursera diikuti sama yang lain. Sekarang ada banyak sekali MOC yang modern ini. Ya. Jadi silakan kalau dosennya teorinya terlalu lama, dari bisa ngoprek, mungkin lihat yang lain gitu kan. Ada alternatif. Ini biggest providernya Coursera, ini untuk memberikan gambaran saja. More than 30 million Coursera from 190 countries. Jadi sudah sangat populer. Lalu courses-nya ada berapa? Ada 1000 courses. Mungkin sekarang sudah lebih. Institutional partners-nya ada banyak juga. Jadi silahkan dicoba nanti. Ikut satu course, ikut dua course gitu. Dicoba. Itu course yang online. Jadi perubahannya sangat cepat. Banyak hal yang gratis. Model bisnisnya berubah. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, pekerjaan masa depannya apa? Pekerjaan masa depan itu yang baru-baru yang 10 tahun terakhir ada Chief Listening Officer, Social Media Managers yang tadinya nggak ada Cloud Computing Service, gitu-gitu kan. Lalu ada Market Research, Data Miners, dan seterusnya. Masalah di kampus, di mana saja tidak ada di Indonesia, we are preparing students to face the job yang sekarang nggak ada. Banyak pekerjaan baru, banyak pekerjaan yang lama-lama hilang. Pekerjaannya apa nanti itu lawyers sekarang. Lawyers sekarang sama lawyers nanti 10 tahun yang akan datang sama beda. Lawyers nanti urusannya sama digital. Grab, Uber harus punya aturan sendiri, tidak bisa sama taksi konvensional sama. Cybercrime, ada banyak sekali. Ya, jadi harusnya berubah. Tapi masalahnya kan terus berubahnya bagaimana, berubahnya di mana? Harus sama-sama mencari. Kalau tanya saya, generasi saya pasti nggak ngerti. Perubahannya akan kemana dan segala macam. Ya. Jadi kampus harus berubah. Tapi kalau balik lagi tanya berubahnya kemana? Harus banyak diskusi, harus banyak interaksi dengan institusi lain. Tidak hanya universitas dengan universitas nanti harus dengan NGO, harus dengan company, harus dengan anak muda dan seterusnya. Ya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin kita kebanyakan outsource. Ahlinya harus dari luar, kan? Ahlinya dari Amerika, orang Inggris datang ke sini, orang British datang ke sini dan segala macam, kan? Terus outsource yang lain, Indonesia banyak di outsource tenaga kasarnya dan segala macam. Outsourcing model itu 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin tidak. Banyak hal yang bisa di outsource lalu ditaruh di cloud. Banyak hal kolaborasi, ahlinya nggak perlu datang ke Indonesia. Skype conference, gitu kan? Dokumennya taruh di cloud, dikerjakan bareng-bareng seperti tadi saya cerita. Model perusahaannya berubah. Kalau masih ada kalau yang mimpin perusahaan berpikir ke depan. Kalau yang punya perusahaan masih dipegang oleh generasi saya, lain cerita lagi. Ya, jadi ada dua hal di situ. Sales dan segala macam, customer support dan segala macam berubah. Customer care sekarang pakai telepon. Kalau zaman dulu ya sih, silakan pencet 1 untuk bahasa Inggris, pencet 1. Silakan ini untuk bahasa Urdu, pencet lagi. Silakan. Ada kan ketawa, capek deh gitu kan. Karena apa? Customer service-nya lain sekarang, chat online.
gitu kan, karena sudah diprogram. Kalau di telepon kita kan sih gitu kan, pencet ini, tunggu itu dan segala macam, habis itu sudah lain. Ya. Lalu pekerjaan-pekerjaan clerical akan banyak yang diberikan ke mesin. Nggak usah lama-lama, tapi 5 tahun yang lalu dan seterusnya, kalau NASA punya foto, ini contoh saja, terus mau disebarkan, mau di-share ke orang lain, sangat sulit, perlu waktu yang lama. Kalau sekarang enggak, ya kasihkan ke programmer, komunikasinya dengan segala macam. Dan yang menarik adalah there are many volunteers yang mau mengerjakan tanpa dibayar mahal, mau ikutan membantu dan seterusnya. Ya, kembali lagi kenapa? Karena dia highly connected satu dengan yang lain, hubung dengan HP. Jadi highly connected tadi, karena internet tadi, karena mobile tadi, itu yang mendorong perubahan. Salah satunya yang mendorong perubahan. Ada beberapa hal yang lain. Itu mendorong perubahan. Bagaimana kita berpikir berubah, berperilaku berubah, pekerja berubah, pekerjaan baru lahir, pekerjaan yang lama yang rutin-rutin diganti dengan mesin dan segala macam. Seluruh dunia around the globe berubah. Ya. Nah, sekarang yang mendorong perubahan ini selain digital sih sebetulnya. Jadi ada drivers sebetulnya yang mendorong perubahan ini, dan kita tidak bisa mengelurkan. Orang sekarang semakin sehat. Untuk negara-negara maju semakin sehat. Lifespan-nya, pensiunnya 65 masih sehat. Tebak menurut saya berapa? Saya 56. Kalau saya nanti 65 suruh pensiun, mungkin nggak mau. Saya masih produktif, saya masih restless, saya masih pengen belajar, saya masih pengen dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi individual, orang yang berpendidikan, ahli apapun itu, hidupnya akan lebih panjang. Terus yang muda-muda ini nggak punya kesempatan, ya kan harus bertarung dengan yang tua-tua dan segala macam. Disitulah nantinya terjadi penumpukan kekurangan tenaga kerja ahli dan seterusnya. Gimana mau jadi ahli kalau yang senior ini tidak rela estafet kepemimpinannya? Ya. Jadi people working in long years akan berpengaruh. Salah satu yang mendorong kenapa harus berubah. Nanti akan ada banyak ahli yang sudah tua-tua, masih dimintai nasihat, yang bertanya-tanya, yang berpikir dan segala macam adalah generasi berikutnya. Harusnya begitu, ya. Karena ada lifespan dari ada orang tua yang masih sehat-sehat tadi. Nanti in daily life akan sedikit sulit. Karena ya tadi generasinya beda, kan? Komunikasinya beda, cara berkomunikasinya beda dan seterusnya. Ya. Tapi itu akan mendorong perubahan selain yang digital. Jadi kalau nanti ada Astra atau perusahaan multinasional, di situ pasti ada orang tua yang sudah berpengalaman. Tapi diajak cepat mungkin dia harus dengan pola pikirnya harus hati-hati dan segala macam. Jadi communication kuncinya untuk adik-adik yang muda diperlukan. Ya. Workplace sebelum ke workplace sekarang. Tapi sekarang gini, Gen Z ada adik yang muda ini, PD-nya tinggi, percaya dirinya tinggi, tidak mau dikasih tahu, gitu kan? Seolah-olah paling pintar sendiri. Karena apa? Karena tahu global, baca di internet banyak, tahu sedikit-sedikit tapi banyak sekali. You know global. Tapi tidak tahu. Ya, okay. Generasi saya tahu dalam. Karena mau global nggak bisa. Bisanya gimana itu kan? Aku bisanya begini, udah lebih sanggup gitu aja. Karena resource yang lain, kami nggak dapat informasi. Kalian dapat informasi. Aku pengen ini, aku pengen itu.
Dulu aku nggak bisa pegang apa. Sudah nyemplung di situ ya mau nggak mau aku dalamin itu gitu loh. Ya, jadi lain. Itu harus disadari. Jadi tidak boleh juga kalau aku tahu lebih banyak, saya tidak. Ya, jadi harus disadari bahwa you know global, tapi kurang dalam satu hal atau dua hal itu pasti. Ya, jadi kesadaran itu perlu dibutuhkan. Nah, sekarang yang ini rise of smart machine. Tadi saya kasih ilustrasi ada Siri, ada apa, interpreter dan segala macam. Smart machine juga ada. Cuma kita kadang-kadang tidak. Ya. Di sana akan ada pekerjaan, banyak sekali pekerjaan yang akan diberikan pada mesin. Kalau ke Google Drive, ke Google Maps sekarang, Google Translate, sekarang kan ada yang ambil foto ya. Iya Pak. Kalau ada tulisan Jepang, kita nggak tahu translate-nya, kita nulis Jepangnya gimana? Kita bukan orang Jepang. Sama Google dikasih foto saja itu, lalu ada terjemahannya, kurang apa? Ya kan? Jadi yo getting lost in Tokyo, yo salah nggak bawa HP gitu kan? Street saya jadi foto, oh ini artinya begini, oh ini artinya begitu gitu kan? Google. Ya nanti dicoba. Saya nemu baru kemarin. Yo ngulik kan, jalanan macet tapi ngulik apa lagi ini? Nemu, loh cepat sekali. Ya, jadi mesin sekali ada di sana. All of task, pekerjaan rutin akan diberikan ke program, akan diprogram orang, terus manusianya ngapain? Itu tantangan headset. Ya, tantangan yang seperti saya, yang sudah tinggal tunggu pensiun, gitu kan, tugasnya marah-marah doang, ini kurang itu, ini kurang ini, nyadar sana, nyadar sini, gitu kan. Headsetnya nanti yang repot, sudah lain lagi, semua programmable. Pertanyaan, what are human uniquely good at? Manusia itu sekarang diperlukannya atau bisanya apa? Banyak banget yang dikasihkan ke mesin. Kalau dulu enggak, ya. Dulu kita takut sama robot, sekarang robot akan memerintah kita. Kalau di US sekarang first graduate di interviewnya sama robot, karena jumlahnya banyak. Terus katanya di short, setelah itu interview by human, setelah sama robot lolos baru interview by human untuk ngurangin cost, gitu kan, untuk ngurangin kan kalau interview mau ke Jakarta sekarang nggak langsung turun Jakarta, telepon dulu, email dulu, suruh bikin video dulu, lalu di interview Skype gitu kan, atau lewat telepon, kalau oke baru dipanggil ke Jakarta. Berubah Pak, ya. Jadi manusia bisa apa sekarang? Dengan adanya mesin yang pintar ini, kan? What is our comparative advantage? Bagaimana kita hidup berdampingan tidak dengan manusia lagi, tapi hidup berdampingan dengan mesin-mesin yang canggih buatan manusia tadi, harus bagaimana? Itu menjadi pertanyaan. Jadi kita akan berhadapan pada kolaborasi tidak manusia dengan manusia saja, tapi manusia dengan mesin. Bagaimana kita berkolaborasi dengan mobile kita, apakah secara lama, apakah secara baru, itu kan? Kita berinteraksi dengan gadget yang kita punya sejauh mana, itu kan? Limitless kan tadi saya cerita, bisa nge-track pesawat, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan kalau mau ngulik, gitu. Ya. Sensor, big data, dan seterusnya, sistem dan seterusnya, hampir semua nanti diprogram. Kita akan dibantu. Tadi saya kasih contoh customer care. Customer care dulu nggak diprogram kan, pencet ini, pencet itu dan sekarang program mau tanya apa aja bisa. Big data is out there, knowledge tadi saya nyebut emosi. Mau tanya Google, tanya apa aja ada jawabnya. Kalau masih kuliah, pertanyaannya masih buat, kita dibohongin sama mahasiswa sama yang gede-gede. Nyari di Google, oh buat ini, si ini ngomong ini, si ini ngomong ini, kayaknya, gitu kan? Dosenku itu pengen denger yang ini, ketik di situ sampai nilainya A. Beneran kita mengajar. Because it's a big data, keluar sana. Searchable, karena sudah diprogram. Gitu kan? Kalau pertanyaannya buat how, ada jawabannya.
Tapi dua itu, kalau ujian masih buat NHO ya tidak, bom buat NHO ada di googling ya, nggak belajar apa. Balik lagi dosennya ngapain. Jadi mulai dipikir. Jadi kalau di perusahaan besar, yang dituntut adalah how you interact with big data. Kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan mesin dengan baik, dengan big data dan segala macam, menganalisa data, menginterpretasikan data, menggunakan data untuk keperluan tertentu, keperluan perusahaan, kayaknya akan sulit untuk diterima di satu perusahaan. Jadi evaluating data sangat penting. Nah nanti untuk yang matematik, yang statistik dan segala macam harus dipertajam di mananya itu saya nggak tahu. Tapi kebutuhan itu jelas. Kan kalau kita ini datanya, ya terus datanya buat apa? Ya datanya segini, terus buat apa loh? Gitu kan. Urusannya apa sama Bandung data ini? Ini urusannya sama apa sama dan seterusnya. Ya, analitik itu yang itu. Ini new media yang berubah. Kalau dulu medianya hanya media gambar, tulis dan segala macam, tadi saya memberikan ilustrasi ada kaset, CD dan segala macam. Sekarang medianya lain. The way we communicate lain. Kalau saya ya lebih suka telepon. Sekarang telepon sudah nggak pernah berdering kan? Orang udah pada telepon. Sekarang teks. Teks bentar lagi akan diganti gambar. Anak-anak yang muda-muda itu sudah nggak mau di Facebook, nggak mau di Twitter kan? Punyanya Snapchat. Kita nggak ngerti Snapchat, nggak ngerti kan? Gambar itu terus pentingnya apa? Lain lagi dunia lain. You communicating with not only text, not only voice, tapi juga mulai gambar, video pendek dan seterusnya. Menjadi bermakna. Tapi kalau generasi saya suruh memaknai, nggak nyambung. Ya. Jadi your exposure pada short videos, your exposure to text, your exposure to voice dan segala macam sangat kaya untuk generasi Z. Generasi saya masih dalam tahap belajar. Balik lagi, salah kami cuma satu, salah tahun lahir. Generasi yang berbeda. Karena komunikasi yang mudah, group of expert tadi saya juga bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa networking dengan sangat mudah. Kalau ada bertanya kenapa generasi itu nggak melakukan, generasi itu nggak bisa. Tolong dong cari partnership keluar negeri, bingung. Terus caranya pilih, nggak ngerti. Email dong, terus emailnya dan seterusnya. Ya, tidak karena apa? Tidak terbiasa main game. Loh, kalian kalau main game sama temennya enggak kan? Main game kan ngomong yang dikenal manusia karena sudah biasa, kontak siapa sudah biasa gitu. Main generation enggak. Main generation itu ya kan kalau tahun lain tadi. Jadi in the future karena highly connected, orang pintar akan menjadi orang pintar secara cyber, akan punya banyak teman di luar sana secara cyber yang mungkin for the rest of your life nggak akan ketemu satu dengan yang lain. Itu yang membedakan. Generasi itu tidak. Generasi itu is connected to people that I know. Kalian enggak. Kalian akan connected to people that you know, but maybe you will not meet them. Nggak akan ketemu. Fenomenanya berbeda. Karena bermain game CS sama Dota. Ya. Jadi nanti akan ada banyak data, akan ada banyak gambar, akan ada banyak pengalaman, dan interpretasinya berbeda. Kalian kerjasama dengan orang Inggris atau orang ketemu dan segala macam, value interpret data akan berbeda. Disitulah ilmunya lain. Dan kalau tanya ke generasi saya, kalau saya masih jadi bosnya, gitu, we will not understand. Karena banyak limitasi-limitasi, ya. Jadi drive-nya ada di sini. Superstructure technology sudah disebut sebetulnya
kamu nggak mau ini, ngapain sih ini, dosennya begini, ngapain sih, yang itu salahin dari generasi itu terus gitu kan. Sama, generasi itu nyalahin kalian terus, nggak disiplin lah, nggak inilah dan segala macam, gitu ya. Jadi itu berpengaruh banget. You want apa? You love freedom in that case. Ya, karena aku sudah tahu yang aku mau, aku sudah dapat informasinya, aku sudah begini gitu. Egonya tinggi. Generasi itu enggak, generasi itu egonya tinggi juga, tapi structured dan tradisional. Ya, jadi harus ada perubahan. Anak itu barusan marah-marah juga. Kuliah katanya ada angka yang salah gitu kan. Email, udah balik lagi nih, email ke sini, email ke sana, terus akhirnya si TU ini bilang datang, dan dia datang ternyata sudah dibetulin sama teman TU-nya. Kan kesel, ngoceh 3 hari. Wah ini gimana sih begini? Ya sudahlah, bersabarlah. Ya begini, ya nggak bisa sabar. Sebenarnya sih papa parah deh, begini gitu. Ya, konsep itu akan terjadi. Ya. Karena sudah ada komunikasi yang lancar seharusnya bisa di-solve lewat email. Generasi itu nggak mau. Kalau belum face to face nggak mantap. Gitu kan? Ya. Rapat itu banyak hal rapat yang harusnya secara teori bisa diselesaikan lewat email. Tapi generasi itu lain. Kalau nggak mau bareng, nggak mantap. Gitu. Lain kan berpikirnya lainnya. Nah, educational yang lain tadi sudah menyebut emosi akan making content yang available to anyone. Sharing menjadi hal yang biasa. Generasi saya enggak. Generasi saya boleh. Kalau punya slide nggak boleh diminta sama diminta sama mahasiswa nggak boleh. Kalau aku punya slide, silahkan dipakai lah. Generasi kalian lain, aku punya ini kasih lah, sharingnya ada. Kalau kita berpikir yang ngisi YouTube itu siapa? Orang nggak dibayar semua. Nah, tapi generasi lain, generasi itu ini punya aku kalau bisa dikantong yang penting pakai gembok dan gembok. Akhirnya ilmunya di apa ya? Ya nggak di-share lah. Ini tadi sudah disinggung ya bahwa overseas marketing dan segala macam sudah hilang. Headquarters, kalau dulu harus ada headquarters di Jakarta, ada di Indonesia, mungkin sekarang nggak perlu. Satu Asia kan, headquartersnya di Filipina, headquartersnya di mana? Nggak perlu lagi. Pengiriman barang cepat, semua data ada di situ, organized differently. Cara berpikirnya berbeda. Contoh singkat yang membuat fungsi film bulat tikar itu pada kan cuma handphone yang bisa mengambil foto itu ya. Ya kan? Begitu cepat. Apakah fungsi film melakukan kesalahan? Enggak. Bisnisnya bisnis as usual. Yang dia tidak lakukan adalah berubah. Karena dia nggak berubah ya nggak salah. Kalau nanti kita nggak berubah, generasi saya terutama nggak berubah ya masalah juga. Indonesia berubah dengan cepat. Itu baru fungsi film, ada banyak lain. Nokia kenapa kalah sama si Samsung yang dari Korea? Nokia nya nggak berubah, Samsungnya berubah terus, fiturnya berubah, ininya berubah dan segala macam. Ya Nokia masalah, dia mau berubah nggak telat. Nah, karena dulu saya ada cerita teman saya kerja di Nokia, nggak boleh bawa HP lain selain Nokia. Jadi nggak ngerti kan ya, HP yang itu ada apa yang nggak ngerti, fanatik. Kalau nanti kita terlalu fanatik, ya. Nah, tapi dengan semua tadi, innovation, research and design masih didominasi oleh negara-negara maju. Terus Indonesia apa maju ya? Saya nggak tahu. Tapi faktanya begitu. Kita ngikut ya, kita jadi konsumer ya dan segala macam. Kita nasionalismenya di mana dan seterusnya harus dipikir ulang. Mau nggak mau Silicon Valley ya masih akan 20 tahun di Indonesia. Karena apa ya? Karena yang harus kita pelajari. Mereka yang akan drive society. Ya. Jadi innovation dan segala macam, labs dan segala macam pasti di negara maju. Nah, sekarang saya akan jump lagi sedikit ke skills. Ada sense making, social intelligence, cross cultural dan segala macam. Ya. Ini kira-kira
tentu benar, jadi nggak usah ditulis. Nanti kalau mau slide-nya Pak email aku nanti. Kalau tulis nanti nggak dibaca. Nggak mau saya kuliah dulu. Anyway, ada sense making, social intelligence, dan segala macam. Saya akan coba jelaskan dengan cepat ya. Ini keterampilan yang diperlukan. Sense making, karena smart mesti jadi take over the job. Terus yang diperlukan oleh manusia high order thinking, analisa data, rasanya bagaimana, gitu kan? Yang urusannya dengan sense, urusannya dengan kepentingan yang spesifik lokal, itulah sense yang harus dipunyai oleh workers. Jadi pekerja tidak lagi, tolong dong data ini dimasukkan, tolong dong ini bukan nanti yang masukkan harus semua, yang ngurusin nanti harus. Yang ngurusin kita adalah ini relevansinya untuk bantu apa? Kalau ada data begini terus untuk kantormu apa? Kita mau jual segini ini. Jadi analisa sense making itu not calculating. Sense making itulah yang diperlukan. Tantangannya terus diskon saja gimana? Saya tidak tahu. Tapi mungkin perlu dipikirkan. Apakah drilling seperti di universitas, di SMP, SMA kita masih relevan? Perlu ditengok ya. Jadi high order thinking itu diperlukan, membuat keputusan yang sangat cepat itu diperlukan. Ya. Social intelligence harus fluid, harus sering chatting, harus sering kirim email, harus sering Skype. Ya. Kemampuan itu diperlukan. Not only dia ramah, dia bisa bergaul di kantor lokal saja dan no, should be a wide range. Mau tidak mau. Kalau saya bekerja di Jakarta, nantinya urusannya ya sama headquartersnya di Hongkong atau di mana dan seterusnya. Ya, jadi harus bisa itu. Kalau tidak bisa, ya nggak akan menjadikan manajer. Kolaborasi in a large collaboration, a large group of people diperlukan. Nyebelin sih kadang-kadang nanti dalam perjalanan. Ini kalau aku ngobrol sama orang Cina yang ada di Hongkong, ngeyel banget nanya. Aku ngobrol sama orang Jepang pakai bahasa Inggrisnya pelo ya dari Jepang, gitu kan? Apalagi orang Laos yang kalau dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Hal-hal semacam itu need high order thinking, need a special skill yang berbeda dengan sekarang. Ya, itu diperlukan. Social intelligence. Jadi kalau sekarang dia orangnya bisa ramah begini mungkin tidak cukup. Ya, harus bisa deal with difficulties. Hampir sama, cross culture. Kita harus tahu kultur orang lain, kultur kerja. Sangat sulit. Ada contoh cerita teman anak saya bahasa Jepangnya bagus, sering pergi ke Jepang. Anak HI kebetulan kuliah di sini, ngelamar di Bank of Tokyo, nggak diterima. Penasaran karena pintar, penasaran tanya, kok saya nggak diterima kenapa? You are not part of our culture. Yang diterima siapa? Anak Unpad dulu. HI juga, tapi nggak bisa bahasa Jepang. Kasih Jepang baru satu kali, gitu kan? Tapi dia punya potensi untuk dididik. Jadi ada sesuatu yang lain. Jadi kita menilainya kalau generasi itu kan keren ya, bisa bahasa Jepang, sering ke Jepang, gitu kan? Pasti kalau kerja di perusahaan Jepang oke. Gitu. No. Ada sesuatu yang lain yang saya nggak tahu. Tapi yang diterima malah bukan itu. Yang diterima temannya yang tidak bisa bahasa Jepang sama sekali, ke Jepang baru satu kali, gitu kan? Tapi dia memang punya potensi untuk dididik, gitu. Kata orang lain. Ya. So culture to communicate, you know the culture tidak cukup. Ya. Ada hal lain yang diinginkan untuk culture dari kantor kita. Ya mungkin kolaborasinya saya nggak tahu, mungkin critical thinkingnya saya nggak tahu. Ya, tapi ada hal-hal lain.
Tadi sudah saya sebut, computational thinking tidak hanya membuat PowerPoint, tidak hanya tahu spreadsheet, tidak hanya tahu Google Drive dan seterusnya, tapi harus safe, harus bisa statistical analysis, harus bisa quantitative reasoning skills ya, alasannya kenapa. Jadi kalau membaca data harus tahu, harus bisa menganalisa dan seterusnya. Ya, itu menjadi penting sekali. Next generation learner will need to become fluent in the form of video. Harus bisa membaca video dan membuat. Adik-adik ini yang Gen Z kalau nanti melamar pekerjaan sudah mulai disuruh bikin video profile di Tablet. Kalau tanya saya how to, saya nggak tahu. Cara bikin videonya tahu sih. Cuma dalam waktu 3 menit kamu mau pamer apa? Ya kan? Itu perlu dipikirkan. If you apply for gini aja, yang lamaran net TV, TV One sudah suruh bikin video. Kenalkan dirimu dalam waktu 3 menit. Terus namanya, my name is, gitu ya, mungkin bisa dibilang pasti yang lain kan. Think about that. Jadi kalau nggak bisa, kalau tanya generasiku nggak. Dia the first generation. Kita kalau nonton TV sih perempuan yang besar. Oleh karena itu, kalian harus dulu kan. Kalau ada kompetisi, taruhlah Google Ambassador, Sugar Google Ambassador, ikutlah gitu, kan? Itu suruh bikin video 5 menit dalam jalan. Murid gue ada yang nanya, dulu tak ajarin tahun 2014, gak terima. Semua ada, nggak. Terus setelah sama aduh nak ngomong gak terima kenapa? Curious. Saya nak melihat YouTube-nya anak-anak India, YouTube-nya anak-anak Australia, ternyata beda. Ya, berbicara melalui videonya sangat-sangat berbeda. That's the ability that you should be able to. Jadi nanti kalau kerja ada video pendek harus ngerti ini maknanya apa. Generasiku juga tidak akan bisa. Ya. Presenting visual information harus jago juga. Yang generasiku nggak bisa di promote our company in Twitter. Generasiku nggak. Twitter cuma berapa karakter gitu kan? Coba promote Unpar di Twitter. Nyuruh Pak Rektor yang seumuran saya nggak bisa. Harusnya yang muda-muda itu bisa. Milih bahasanya, milih captionnya, segala macam itu kan perlu dipikirin. That's the new way of promotion later on akan semakin pendek. Less word, pictures, videos harus dipikirkan dengan matang. Berbeda. Jangan tanya generasi itu, ya. Transdisciplinarity perlu banget. Kalau ahli bahasa saja nggak kemana-mana. Kalau zaman saya nggak apa-apa. My major is English. Saya itu orang bahasa Inggris, ngajarnya bahasa Inggris, present, past tense, itu kan linguistik itu bidang saya. Tapi saya nyebrang ke ICT dari tahun 88. Saya mengurusi digital dan segala macam. Tanpa itu, ya aku nggak ada dari sini. Kalau itu dokter doang, dia masuk keluar lagi, pegang tes suku, pulang, terima baju, udah gitu aja. Multidisiplin perlu, sangat-sangat perlu. Ya. Harus tahu sedikit ini, sedikit itu untuk relate to your work. Untuk dunia pendidikan itu perlu curiosity, sama willingness, rasa ingin tahu. Tapi rasa ingin tahu anak-anak muncul kalau dosennya keren, gitu. Kalau dosennya nggak keren, nggak up to date, yang mau muncul bironya dari mana, ngantuk duluan. Ngapain sih bapak ini cerita juga udah ngantuk duluan? Tertantang tidak. Kapan selesainya? Curiosity tidak mudah. Apalagi far beyond formal education. Sekarang ada jurnal terakreditasi semua yang formal itu mungkin perlu melihat hal lain. Contoh, kalau dosen kalian kan kalau quoting dari Wikipedia nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena generasi bilang itu belum not proven. Gitu kan? Bisa berubah kapan saja. Ya kalau terus berubah terus kenapa? Ya, nasihat kepada kalian biar cepat lulus ikutin. tapi keluyurannya ke Wikipedia. Terminologi baru muncul, gitu kan? Barang yang mungkin belum tentu benar tepat dan future oriented akan muncul. Belum proven sih.
trigger your thinking. Ya harus ada kompromi. Kalau ngeyel terus juga nggak berlebihan kan. Ya itu yang saya maksud dengan far beyond formal education. Ikutlah emosi. Pasti dosen itu nggak boleh jelek-jelekin, yang jelekin diri sendiri. Teorinya itu dari lama gitu. Belum sempat membahas slide, belum sempat mikir urusan ini itu kan yang dipresent yang itu aja, nggak pakai mikir. Lain, attitude-nya lain. Karena para dosen itu seperti saya, nggak punya deadline. Kamu nggak lulus tahun ini, nggak apa-apa, tahun depan masih ada. But if you are in a company, nggak mungkin. Harus selesai produksi minggu ini, kalau tidak akan kopi sekian dari hari gitu kan. Dosen dua, nggak selesai, ya sudah lah bulan depan gitu kan. Itu mungkin dari korban. Itu generasi saya, kan kalau jadi saya gitu ya. Mindset harus tahu sedikit ini sedikit itu untuk relate to your work. Untuk dunia pendidikan itu perlu curiosity sama willingness. Rasa ingin tahu. Tapi rasa ingin tahu anak-anak muncul kalau dosennya keren gitu. Kalau dosennya nggak keren, nggak up to date, yang mau muncul bironya dari mana? Ngantuk duluan. Ngapain sih bapak ini cerita duluan? Jangan ngantuk duluan. Serta rambut tidak. Kapan selesainya? Rasanya tidak mudah. Apalagi far beyond formal education. Sekarang ada jurnal terakreditasi, semua yang formal itu mungkin perlu melihat hal lain. Contoh, kalau dosen kalian kan kalau quoting dari Wikipedia nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena generasi bilang itu belum not proven, gitu kan? Bisa berubah kapan saja. Ya kalau terus berubah terus kenapa? Ya, nasihat kepada kalian biar cepat lulus ikutin. tapi keluyuran lain ke Wikipedia, terminologi baru muncul, gitu kan? Barang yang mungkin belum tentu benar-benar kuat, dan future oriented akan muncul. Belum proven sih, trigger your thinking. Ya harus ada kompromi. Kalau ngeyel terus juga nggak berlebihan kan. Ya itu yang saya maksud dengan far beyond formal education. Ikutlah emosi. Pasti dosen itu nggak boleh jelek-jelekin, yang jelekin diri sendiri. Teorinya itu dari lama gitu. Belum sempat membahas slide, belum sempat mikir urusan ini itu kan yang dipresent yang itu aja, nggak pakai mikir. Lain, attitude-nya lain. Karena para dosen itu seperti saya, nggak punya deadline. Kamu nggak lulus tahun ini, nggak apa-apa, tahun depan masih ada. But if you are in a company, nggak mungkin. Harus selesai produksi minggu ini, kalau tidak akan kopi sekian dari hari gitu kan. Dosen dua, nggak selesai, ya sudah lah bulan depan gitu kan. Itu mungkin dari korban. Itu generasi saya, kan kalau jadi saya gitu ya. Mindset. Tugas, task, KPI menjadi kunci. Ya. Memerlukan pemikiran mindset yang berbeda. Teman saya ada kerja di law firm, tugasnya menerjemahkan dokumen. Cara kerjanya unik. Boleh main game, boleh nota, boleh CS, boleh apa saja boleh. Tapi argo harus dimatikan. Argo untuk kerja, oke. Dia harus log out, main game dulu, boleh. Nggak ada yang masih kok. Begitu mau kerja, aku dinyatakan log in, doing the work. Jadi tanggung jawabnya di dia sendiri. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang absen, nggak ada yang bebas. Aduh lapar nih, karena ini tahiyul setting ini kan dia perlu konsep yang gimana? Nggak bisa lapar suruh nerjemahin ya sama semua, kan? Matiin argonya, makan supermi dulu, log in lagi. Mindsetnya berbeda. Dan kalian yang dari saya nggak dididik kampus kayak gitu, lain, mindsetnya lain. Pokoknya dengerin dulu dan segala macam itu mindsetnya bukan freedom. Makanya tadi saya nyinggung, mereka sangat sulit diatur karena I can schedule my own life. Ya. Sebelum saya kesana kemarin nanti banyak yang tersinggung. Berisik, tersinggung saya sendiri. Virtual collaboration.
Tadi saya sudah singgung, you can connect to anyone as long as that's connected with the internet. Ya, virtual collaboration perlu ada di Google Drive. Silakan ada di coba. Ini ada PR 60 sulit banget. Yuk kita kerja seperti kita proyek itu ada ide apa gitu. Gak usah di kampus kumpul lagi, gak usah. Yang satu di mana bisa selesai. Dicoba ya. Karena nanti kalau lamar pekerjaan sekarang sudah modelnya dikasih case, then you have to solve the case dengan 2 orang yang lain nggak tahu. Nanti yang nilai tinggal lihat ini idenya siapa yang aktif, siapa yang diam aja, cepat banget. Jadi perlu berlatih. Anak yang pintar banget pun kalau nggak pernah berlatih gagal. Kan saya gara-gara nggak pernah kolaborasi doang, gara-gara nggak pernah chatting doang, gitu kan? Nanti jadi kesempatan untuk mendapat pekerjaannya hilang. So, jangan hanya kampus, kos-kosan, kantin, kampus, kos-kosan, kantin, do something else beyond classroom learning. Ya, implikasi untuk pendidikan apa? Kampus dan sekolah itu sangat cinta sejarah. Ilmu yang kita berikan selama berabad-abad adalah ilmu yang masa lalu. Sangat jarang kampus dimanapun, sekolah dimanapun mulai berpikir ke depan. Itu realita. Ya, jadi adik-adik nanti jangan mengharapkan aku pengen yang future oriented. Kampus di belahan dunia manapun 90% sejarah gitu. Ini begini teorinya, suksesnya begini. Tapi relevannya untuk sekarang dan ke depan biasanya tidak berbahas. Landscape-nya berubah. Industri berubahnya sangat cepat. Tadi saya cerita 360 family tracker, gitu kan? Terus langsung diolah sama Uber, jadilah perubahan. Kalau di kampus kan ayam-ayam aja. Ini perubahan begini, perubahan begitu, ya sudahlah kita ini kan kurikulum juga sedikit lah. Dia pendaftaran secara online lah dikit, itu kan salah-salah nggak apa-apa, gitu kan? Website di-update lah, ya udah lama kan? Gila, ya lain, sangat lain. Jadi respon education biasanya ya, ada beberapa individu yang resah itu lalu membuat sesuatu yang lain, seperti tadi yang kita emosi, lainnya karena ada profesor yang kurang kerjaan kayaknya, terus dia berbuat sesuatu. Tapi bukan institusi. Educational institution very slow. Suka tidak suka begitu kira-kira. Jadi mungkin harus mulai berpikir untuk pendidikan ya. Developing skills harus mulai dipikirkan. Tidak hanya keilmuan, tapi keterampilan berpikir apa yang diperlukan anak-anak ke depan. Tidak mudah, tidak harus jadi besok pagi atau tahun depan atau 2 tahun lagi, tapi harus mulai dipikirkan dengan cukup serius. Ya. Analisis, critical thinking, problem solving dan segala macam tidak hanya pada tataran teori, tapi anak-anak ini harus mulai berpraktek. Mungkin praktek dengan industri bisa dilakukan dan segala macam. Harus mulai menggeliat di sana. Jadi kampus, for the sake of kampus saja, without any links, sangat sulit. Integrating new media literacy mungkin perlu, tapi agak sulit juga sih. Ngajar pakai PowerPoint yang menarik saja sulit, apalagi menaruh sesuatu di modul yang menarik untuk anak gadget gitu ya, sulit sih. Tapi mungkin perlu dipikirkan, karena digital literacy itu hal yang lain, benda lain. Gambar pendek sangat bermakna, tapi kita nggak bisa maknai. Maksud saya kita itu generasi kita yang bisa maknai. Suruh bikin video pendek ya, ya literasinya berbeda. Kalau di YouTube sudah telat, banyak media yang tidak selesai juga gitu kan. Jadi perubahan dan sedikit, jadi untuk gadget ya sedikit sabar. Training mungkin perlu. Ngundang tamu dari industri itu mungkin perlu dilakukan. Ya, tidak harus akademis. Kadang-kadang kalau orang kampus itu kalau nggak akademis kayaknya gimana gitu kan. Mungkin undang siapa lah, entrepreneur yang anak masih umur 2-3 tahun yang berbuat apa itu mungkin give you a lot of inspiration. So, beyond classroom world, adik-adik harus explore digital world.
If you are comfortable the way you study, karena disuruh-suruh, you are not paying attention. Aku sudah happy dengan IP 3, aku sudah happy dengan kampusku, aku sudah happy dengan semuanya, sangat puas dengan Unpar, sangat puas dengan ITB. You are not paying attention. Dunia di luar sana berubah sangat cepat. Itu tidak cukup. Ya. Sekarang saya menyinggung generasi Z sedikit. Ini generasi Z. Murid-murid kita, mahasiswa kita tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Terus yang tingkat 3 ya Z-nya adalah highly connected, suka main video game. Yang anak seumuran kalian tak pernah main video game ya tinggalan gitu kan. Istilahnya want to generate content. Tapi agak sore, ada segala macam itu generasi Z. Dia generate content banyak di situ. Nyawanya ada di HP, separuh nyawanya ada di situ. Ya. Nonton TV kalau perlu kadang-kadang masih, tapi banyak lari ke YouTube, ya kan? Sudah terbiasa dengan advertisement blocking, tiba-tiba ada slide yang muncul 3 menit, gitu kan? Itu aja sudah nggak sabar, pengen cepet-cepet skip, ya kan? Sudah terbiasa gitu. Kalau generasi pun ya 1 detik lah, sekian detik ya oke lah. Generasi kalian nggak tahan dengan itu juga. Lahir sudah punya SIM card masing-masing. Artinya umur 3 tahun sudah bisa main tablet, sudah bisa main komputer, itu kan generasi itu salah kan? Anakku pintar banget, cucuku pintar banget sekarang 3 tahun dia bisa main tablet, itu bisa lah, gitu kan? Ya, it's normal, bukan karena dia pintar. Video dan segala macam, social network dan segala macam, infografi, teks pendek, makanan mereka sehari-hari. Di kampus dibawa ke zaman yang lain. So, we have to take them seriously. Untuk dosen itu terutama. They are the next generation. Harus kita pikirkan. Apa kalau mereka, adik-adik ini berkembang seperti saya, nanti 10 tahun yang akan datang kayak apa? Ya itu mungkin perlu dipikirkan. We are educating students yang akan masuk dunia ke 10 tahun yang akan datang. Apakah bekal yang kita berikan? Apakah ada sesuatu yang lain? Itu perlu untuk refleksi. Go-getters, aktivis sudah banyak membuat banyak hal secara online. Mereka nggak mau kerja di kantoran, kan mereka nggak mau join big companies. Mereka maunya I want to turn my hobby into a full-time job. Aku pengennya main gitar terus duitnya banyak. Aku pengennya acting duitnya banyak. Aku pengennya punya perusahaan tahu duitnya banyak. Aku pengen gitu ya. Jadi aku pinternya masak, mau buka restoran dan seterusnya berantem sama orang tuanya. Anak saya aja banyak berantem sudah dari rumah. Lulus dari sini dapat pekerjaan di CNN Indonesia nggak diambil. Tanya kenapa penting? Bosan, nggak ada tantangan. Terus mau kerja apa? Nggak tahu. Mau nggak lain aku cuma 1. Jadi ya sudahlah kita membuat orang tuanya kesel. Iya. Tapi orang tua harus sadar juga this is different generation. Ya, jadi ada dunianya sangat berbeda. Kadang-kadang tadi yang dinamakan digital. Ya. Mereka punya WhatsApp, mungkin tidak WhatsApp urusannya orang tua, mereka punya lain, gitu kan? Mereka tidak punya, yang masih punya Facebook ya, yang anak muda. Mungkin sudah tidak. Twitter sudah dia tinggal, artinya Snapchat. Facebook umuran orang tua semua. Jadi orang kita tawarin kok. Coba itu statusnya berdoa di Facebook. Makanya orang di Facebook. Coba Facebook, anak-anak enggak. Penggunaannya lain. Begitu itu kumpulan orang tua dia buat sesuatu yang lain. Larinya ke Snapchat. Aku masuk Snapchat, nggak ada temennya. Mau temenan sama siapa? Kamu punya enggak punya? Ya sudah temennya seumuran anakku semua nggak bisa ngobrol aku. Ya ini different world. Jadi ya begitulah. Itu generasi Z. Mobile segi platform, jadi nanti kalau punya e-learning dan segala macam ya harus mobile. Kalau nggak bisa dibuka saya mau
mahasiswa saya di kampus yang sebelah sana nggak pernah bawa laptop, nggak mau presentasi desyuter, ngeluarin HP-nya, colokin presentasi. Caranya gimana aku nggak tanya juga, tapi dia bisa. Ya, mobile tapi attention span untuk anak-anak Indonesia itu sangat pendek, cuma 8 detik. Mungkin kurang atau lebih sedikit. Karena apa? Banyak distractor. Lagi nerangin begini, tuh lama ini kayaknya. HP-nya mulai bergetar ya, gitu kan? Ada escape. Zaman saya nggak ada escape. Suka nggak suka didengerin. Dimana orang tua? Dulu yang dengerin. Kalau anak sekarang nggak, ada escape-nya banyak. Mau belajar serius, escape-nya banyak. Dengan itu many choices. Ya. Sangat pendek. Dan itu harus disadari oleh dosen. Nggak bisa dimarahin itu aja, nggak bisa. Karena memang ada kesempatan yang lain. Mau didisiplinkan, HP nggak boleh masuk kelas, gitu kan? HP begini, apakah itu cara yang terbaik? Pikir ulang. Karena HP bisa sangat bermanfaat. Untuk tanya pertanyaan, tak suruh keluarin HP. Ya, storytelling-nya berbeda, visual display-nya berbeda. Sukanya video-video pendek yang padat syarat dengan isi. Kan? Generasi saya tidak bisa memproduksi, your generation should be able to do that. Itu generasi saya. Global, mereka ingin menjadi seseorang. Sekarang ada namanya TED.com, mungkin sudah ada di situ ya. Ada TED-King, kalau nggak TED.com ada banyak inovasi anak muda, pemulanya sudah ada di situ. And they want to change the world. They are big dreamers, gitu kan? Keras kepala, susah dikasih tahu. Dan seterusnya, orientasinya not money. Kalian, generasi kalian maksudnya sudah bukan money, tapi lebih ke enjoyment. Aku suka ini, tapi harus datangin duit. Bukan duit dulu, generasi saya lain. Duit dulu agak susah-susah, agak sakit ya apa-apa. Ya. Generasi kalian berbeda. Ini advice sedikit untuk adik-adik. You have to read a lot. Go global, stay modern, artinya ya connected lah, ikutin tren dari digital apa. So, digitize yourself lah, jangan disconnected. Ekonomi, yang saya maksud ekonomi tumbuh sekarang kayak tadi. Sopir kan, Uber nggak punya taksi, tapi dia menjadi perusahaan terbesar. Because they use the connectivity dan segala macam. Ya itu namanya ekonomi. Ada banyak hal di situ. Airbnb sudah muncul, terus ada IM, tulisannya IM yang suka main Instagram ya. Ya itu bisa dijual. IM tulisannya. Aplikasi bisa dijual fotonya. Saya jualan foto di situ iseng awal. Ya, tapi bisa. Jadi banyak orang mencari duit di situ dengan hobinya dan segala macam sambil belajar fotografi. So you have to enjoy the work, itu yang menjadi kuncinya. Terus duitnya belakangan. Building activity, explore different things. Zaman kampus, kos-kosan, tempat makan kampus, tempat makan. Di kota kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, baca silat lah, yoga lah, apa things that you like. Ya, karena long journey. Hidup kalian bukan sprint yang harus ngebut, enggak. Tapi panjang, harus rileksnya kapan, harus diatur-atur dan segala macam. Dan jangan tergantung banget sama sosial media. Sosial media bisa mengganggu. Ya kalau nggak penting-penting amat itu adalah unfriend dan segala macam, that's okay. Karena saya sangat mengganggu hidup kita. Ya. Betul-betul saya tidak perlu. Itu email saya. Mau bekerja di email.com. Saya ada di Facebook karena kumpulan saya adalah kumpulan orang tua. Saya agak sedikit muda, saya ikut di Twitter. Ikut Snapchat saya nggak bisa ikut ngobrol. Jadi Twitter saya bisa ikut ngobrol. Digital my life. Kalau saya diganggu, dengan begitu saya belajar. Kalau saya nggak ada yang nanya dan segala macam, nggak ada yang email dan segala macam, ya tidak belajar. Ya. Akan saya lihat